Kembali bersama saya Suci Nisa menemani pagi Anda dengan sejumlah berita pilihan dari tim redaksi Kompas TV Jambi. Saudara, pantai Sungai Batanghari di Kelurahan Penyengat, Kecamatan Telanepura, Kota Jambi setiap sore ramai dikunjungi warga Kota Jambi untuk sekedar bermain maupun bersuah foto bersama keluarga. Uniknya, pantai ini hanya ada setiap musim kemarau saja. Pantai Sungai Batanghari di Kelurahan Penyengat, Kecamatan Telanepura, Kota Jambi. Setiap sore ramai dikunjungi warga Kota Jambi untuk bermain dan bersuah foto bersama keluarga. Uniknya, pantai ini hanya ada setiap musim kemarau saja. Di pantai ini, warga bisa bermain pasir dan melihat indahnya panorama Sungai Batanghari di sore hari, serta melihat matahari terbenam. Di musim kemarau panjang ini, hamparan pasir di pantai Sungai Batanghari ini cukup luas. Sedangkan di musim hujan, pantai ini tidak bisa digunakan untuk berlibur. Selain menikmati suasana sore di pantai, warga bisa mencicipi makanan lokal yang ada di lokasi. Bagi warga yang berlibur ke lokasi pantai Sungai Batanghari, tidak dipungut biaya. Aku jarang kesini, baru kali ini. Sama siapa Kak? Sama temen di sana. Menurut aku pantainya lumayan bagus. Kayaknya lebih bagus dikunjungi pada sore hari sih. Kalau siang kan panas kan Kak ya. Kalau kesini ya main-main aja sih sama kawan. Ya kalau menurut saya sih lumayan. Cuman masih banyak kekurangan di pantai ini. Kekurangannya bukan kekurangan di alamnya tapi di fasilitasnya gitu. Isi fasilitas-fasilitas di pantai ini biar lebih ramai lagi, banyak pengunjungnya. Ramainya pengunjung memberikan dampak positif terhadap warga sekitar. Pedagang kaki lima yang berjualan di pinggir sungai merasakan lonjakan pendapatan, terutama saat hari libur. Bahkan, dalam satu hari pedagang bisa meraup penghasilan hingga 1 juta rupiah. Kalau yang ramai-ramainya Sabtu Minggu. Nah, hari-hari biasa ramai juga, tapi tidak seramai Sabtu Minggu lah. Dari bulan 6 sampai bulan 11 lah. Alhamdulillah, nambah. Iya, bangun wisata lah supaya ramai terus. Masyarakat berharap pemerintah dapat mendukung potensi wisata ini, menambah infrastruktur di kawasan sungai, sehingga bisa menarik lebih banyak wisatawan dari luar Jambi. Ratnasari, Adi Maulana, Kompas TV Jambi. Taman Remaja dan Tugu Keris Seginjai Jambi salah satu pusat objek wisata yang ada di pusat kota Jambi. Lokasinya yang rindang dengan pepohonan, ditambah dinginnya hembusan angin, membuat warga betah datang ke sini, bahkan tidak dipungut biaya. Taman Remaja dan Tugu Keris Seginjai Jambi, salah satu pusat objek wisata yang ada di pusat kota Jambi. Lokasi yang rindang dengan pepohonan, ditambah dinginnya hembusan angin, membuat warga betah datang ke sini, bahkan tidak dipungut biaya. Taman Remaja menawarkan suasana yang sejuk dan bebas polusi udara. Lokasinya yang berada di tengah kota membuat taman ini mudah dijangkau. Di sini, anak-anak bisa bermain dengan aman dan nyaman. Selain tempat bermain yang asyik, taman ini juga menyediakan berbagai fasilitas pendukung lainnya. Rindangnya pepohonan menjadikan taman ini tempat yang pas untuk melepas penat. Taman Remaja dibuka pukul 6 pagi hingga pukul 6 sore. Pengunjung yang datang ke taman tidak dipungut biaya apapun. Tidak jauh dari Taman Remaja ada objek wisata Tugu Keris Seginjai, simbol kebanggaan kota Jambi. Saya sama istri, sama anak. Ya, betul. Tadi sih jalan, paling ajak anak tuh ke patung-patung gajah, harimau, duduk-duduk makan kue sebentar, habis tuh ke sana tuh yang dalam yang lebar tuh. Jadi foto-foto gitu aja sih. Tugu ini menjadi spot favorit warga untuk bersuah foto, sekaligus menambah pengetahuan akan warisan budaya lokal. Tempat ini sangat cocok untuk dijadikan destinasi edukasi dan rekreasi. Saya ini penggemar ini, kata cucu saya. Nah, cucu saya paling senang. Saya seminggu sekali pasti ke sini. Pada sore pagi itu kita baru satu udah punya cucu. Kunjungan wisatawan yang terus meningkat juga berdampak positif bagi para pedagang lokal. Minggu sore jam-jam 4 sampai jam 6 agak rame. Kalau Sabtunya juga sore. Kalau hari biasa sepi ya? Agak sepi. Nah, daripada hari biasa dibandingkan kalau sudah pas masuk liburan agak rame dari biasa.
Hari-hari biasa dia sederhana baik, tidak ada terlalu rame. Kalau hari Minggu sama Senin, alhamdulillah lumayan rame. Kadang nyampe macet jalannya. Kalau perjalanan kita ikut gimana itu kalau hari rame-rame itu? Tergantung Kak, kadang sepi kan, tergantung pengunjung lah. Kalau pengunjungnya sepi, ya sepi juga lah kan ya. Kalau pengunjungnya rame, alhamdulillah agak lumayan rame lah. Masyarakat berharap pemerintah dapat memperbaiki dan melengkapi fasilitas baik di Taman Remaja maupun di Tugu Keris Siginjai Jambi, sehingga menarik lebih banyak wisatawan dari daerah luar Jambi yang datang berkunjung. Ratna Sari, Adi, Kompas TV Jambi. Kunyit selama ini digunakan sebagai bumbu dapur, namun di tangan ibu-ibu Desa Ibru, Kecamatan Mestong, Kabupaten Muaro Jambi, kunyit ini diolah sebagai minuman tradisional dan obat herbal yang efektif untuk mengatasi berbagai penyakit seperti asam lambung, MAH, dan bagus untuk remaja yang habis menstruasi. Kunyit selama ini digunakan sebagai bumbu dapur. Namun, di tangan ibu-ibu Desa Ibru, Kecamatan Mestong, Kabupaten Muaro Jambi, kunyit diolah sebagai minuman tradisional dan obat herbal yang efektif untuk mengatasi berbagai penyakit, seperti asam lambung, MAH, dan bagus untuk remaja yang habis menstruasi. Emak-emak Desa Ibru ini mengolah kunyit menjadi teh dan serbuk kunyit sejak musim COVID yang melanda Provinsi Jambi. Selain itu, bahan kunyit juga cukup banyak dan berlimpah di kebun warga. Proses pembuatan teh dan serbuk kunyit ini membutuhkan waktu beberapa hari, mulai dari panen di kebun dan memilih kualitas kunyit yang bagus, agar menghasilkan kualitas teh yang bagus. Setelah kunyit dipanen, dilanjutkan ke proses pembersihan kulit menggunakan alat khusus. Kunyit yang sudah dibersihkan masuk ke tahap pemotongan atau pencacahan, dan dilanjutkan ke penjemuran selama 1 minggu sampai kering. Kunyit yang sudah kering dijemur masuk ke tahap penggilingan sampai halus dan diayak. Hasil kunyit yang sudah disaring dimasukkan ke dalam kemasan teh dan kemasan botol siap untuk dipasarkan. Teh dan bubuk kunyit dijual dengan harga Rp15.000 sampai Rp20.000 per bungkus. Kita buat teh kunyit sama bubuk kunyit. Itu bahannya dari apa? Ini dari kunyit murni asli ya Bang, tanpa bahan tambahan. Pembuatannya dari kita pasca panen, langsung kita bersihkan, kita bersihkan, kita kupas, lalu kita cacah. Setelah itu kita jemur selama kurang lebih 1 minggu, kering, baru kita giling, baru bisa kita kemas. Ini kemasnya untuk apa aja nih? Ini kebetulan untuk teh kunyit sama bubuk kunyit Bang. Kalau untuk yang botol itu ada yang 60 gram sama 35 gram. Kalau teh itu satu piece-nya itu 45 gram. Nah, untuk khasiatnya apa aja nih? Khasiatnya banyak sih Bang. Untuk orang yang seperti anak-anak remaja yang sedang menstruasi, melancarkan mens itu. Terus kalau yang punya penyakit MAH itu bagus sekali Bang. Kalau seandainya itu kita minum setiap pagi pakai madu setiap harinya. Kita awalnya hari itu di Desa Ibru ini kan banyak sekali petani yang menanam kunyit. Nah di situ kebetulan pada waktu panen kita dibawa pulang lagi Bang. Untuk harga jual satu piece-nya ya Bang, itu kalau yang teh kita jual dengan harga Rp20.000 sama yang 60 gram sama Rp20.000. Itu ada yang 15 sama Rp20.000. Kalau untuk saat ini kita masih melalui WA, Facebook, Instagram, ya kawan-kawan lah gitu Bang. Saat ini penjualan teh kunyit dan bubuk kunyit melalui media sosial dan teman. Penjualannya saat ini masih dalam Provinsi Jambi. Jumadi, Kompas TV Jambi. Teh dikenal sebagai minuman yang menyehatkan dan bagus untuk kesehatan tubuh. Salah satunya teh magenta yang terbuat dari olahan daun magenta yang mengandung nutrisi bebas kafein dan dapat mendetoks tubuh. Teh dikenal sebagai minuman yang menyehatkan dan bagus untuk kesehatan. Salah satunya teh magenta yang terbuat dari olahan magenta yang mengandung nutrisi bebas dari kafein dan dapat mendetoks tubuh. Salah satunya Surina, pembuat teh magenta. Usaha ini dirintis sejak 2019 silam saat COVID melanda kota Jambi.
Awalnya, teh magenta ini dijual sebagai obat untuk warga yang terkena COVID. Rasa pahit dan kandungan herbal yang dimiliki teh magenta diyakini bisa meningkatkan imun tubuh. Banyaknya permintaan warga saat itu, Surina terus mengembangkan usahanya sampai saat ini. Daun teh magenta ini diperoleh dari petani. Proses pembuatan teh magenta ini cukup mudah dan tidak perlu menggunakan banyak tenaga. Pertama, daun magenta dilakukan proses pencucian. Setelah itu dilanjutkan ke proses pengeringan. Daun teh magenta yang sudah kering dimasukkan ke dalam oven selama 8 jam sampai daun benar-benar kering untuk mendapatkan hasil yang sempurna. Selanjutnya daun yang sudah di oven dilakukan proses penggilingan menggunakan mesin khusus. Daun yang sudah halus selanjutnya siap untuk proses pengemasan. Selain teh magenta, Rajo Herbal juga memiliki sejumlah produk lainnya seperti kopi lanang, gula aren, teh sungkai, minyak balur cafi, dan lainnya. Halo, hai. Perkenalkan, nama saya Surina, salah satu founder dari PT Anugerah Rempah Nusantara dengan brand nama Rajo Herbal, di mana produk-produk kami berupa teh magenta, teh sungkai, ada bandrek original berupa gula aren dan bandrek susu etawa. Kemudian ada juga kopi tunggal, ya. Kemudian kami juga ada madu gastrong, ada balsem dan beberapa varian yang lain yang kami ciptakan untuk membantu masyarakat supaya lebih sehat menggunakan produk-produk herbal. Nah, industri kami semuanya menggunakan bahan-bahan herbal dimanfaatin untuk kesehatan masyarakat Indonesia maupun untuk manusia secara umumnya secara dunia. Untuk harganya 30.000 per bungkus, satu bungkus isi 10 saset. Saat ini kami memasarkan lewat TikTok Live, Shopee, marketplace kami di Shopee juga ada sama TikTok Live. Kami ada juga buyer yang menampung dari hasil kami magenta. Ada 2 buyer ya. Rencana pengambilan dalam jumlah lumayan banyak, satu orang ada yang bisa ambil 500 bungkus, ada satu orang yang rutin 150 bungkus. Produk teh magenta herbal ini telah diakui oleh konsumen. Salah satunya Risma Laisma mengatakan teh magenta ini telah banyak memberikan manfaat kepada tubuhnya. Perkenalkan, saya Ibu Rimala. Saya bekerjasama di PT Anugerah Rempah Nusantara ini tahun 2001 sebagai investor. Nah, di sini saya tertarik lagi sekali, yaitu minyak balur safit. Minyak balur safit ini sangat bermanfaat sekali. Itu pertama kali yang saya rasakan karena saya mencoba dulu baru bisa bicara. Jadi ada teman saya tangannya tuh nggak bisa naik, sudah beberapa minggu. Setelah saya balurkan dengan minyak ini, alhamdulillah juga sehat. Lina, salah satu petani teh magenta, mengatakan proses awal hingga akhir daun teh magenta bisa dipanen membutuhkan waktu 2 hingga 3 bulan. Saya sebagai petani magenta. Jadi apa yang menyebabkan saya menanam magenta dan yakin terus membuatnya berkembang biak lebih banyak? Karena saya dari Aceh. Kalau di Aceh itu tanaman magenta itu menjadi obat sehari-hari untuk menjaga kondisi tubuh, untuk mengatasi penyakit bagi kaum Tionghoa di Aceh. Belum menyebar ke suku pribuminya ya. Jadi khusus untuk orang Tionghoa. Di kebun saya ini ada namanya magenta, atau nama Tionghoanya biasa di Aceh disebut tuh Fongsisien. Ada Fongsisien nih, coba ketika dinengok di jurnal enggak ada nama Fongsisien nih, enggak keluar di Google. Ketika kami foto ini daunnya, kami nengok di Google, keluar namanya magenta plant. Nah, yang sudah ada penelitian di Bali, karena tanaman ini banyak tumbuh subur di Bali. Jadi di Bali sudah dilakukan penelitian untuk ini. Jadi magenta ini perlu proses 1 bulan baru bisa dipindahkan. Nah, setelah dipindahkan ke dalam tanah atau ke wadah lebih besar, menjelang 2 bulan itu kita sudah bisa petik hasil. Tapi sebagus-bagusnya kita petik ketika umurnya 3 bulan. Saat ini teh magenta dijual di kota Jambi dengan harga Rp20.000 per bungkusnya. Ratnasari, Adi, Kompas TV Jambi. Minuman sehat berbahan alami yang menyehatkan badan kini ramai dicari warga. Salah satunya minuman teh telur pinang di warung Pak Farudin yang berada di Kecamatan Pasar, Kota Jambi. Khasiat minuman teh telur ini sangat dirasakan warga, terutama untuk kesehatan gigi maupun stamina badan.
Saat ini minuman sehat berbahan alami yang menyehatkan badan kini ramai dicari warga. Salah satunya minuman teh telur pinang buatan Fahrudin, warga Kecamatan Pasar, Kota Jambi. Di warung sederhana ini Fahrudin menjual minuman teh telur pinang menggunakan bahan alami seperti pinang muda, telur bebek, jahe, dan susu. Dibuka mulai dari pukul 7 pagi sampai pukul 2 siang. Proses pembuatan teh telur ini sangat sederhana, mulai dari pemilihan telur bebek yang kualitas bagus. Telur yang sudah dipilih diambil kuningnya untuk dimasukkan ke dalam gelas. Setelah selesai dilanjutkan pemilihan pinang muda untuk diiris dan dicampur ke dalam telur. Telur dan pinang yang sudah dicampur dikasih air jahe dan bumbu lainnya. Setelah semua selesai, baru dimasukkan teh yang sudah dimasak ke dalam telur dan pinang untuk diaduk sampai merata. Teh telur pinang yang sudah selesai diaduk langsung disajikan kepada pelanggan untuk diseduh. Minuman teh telur pinang ini khasiatnya cukup banyak, mulai dari kesehatan gigi, memperkuat stamina, menjaga kesehatan kulit, mencegah anemia, dan meningkatkan kesehatan pencernaan. Usaha minuman teh telur pinang ini awalnya untuk dikonsumsi pribadi, lantaran kondisi kesehatan badan kurang sehat, berusaha mencoba membuat minuman teh telur pinang. Setelah beberapa hari dibuat dan diminum, stamina mulai kuat. Dengan ada perubahan stamina ini, Fahrudin mulai mengembangkan usahanya dan memberikan secara gratis kepada pelanggan untuk dicoba. Merasa rasanya enak dan khasiatnya tinggi, banyak pelanggan yang datang kembali ke warung Fahrudin. Selama seminggu, kok saya seger deh, kok saya enak berjalan gitu. Jadi terpanggil hati nurani saya, dalam ini saya buatlah penjualan itu. Inilah yang saya rasakan sekarang selama sudah lebih kurang 15 tahun. 20 tahun lah lebih kurang. Jadi berlangsung sampailah sekarang dapat saya menikmati sehingga minuman jus pinang disebut-sebut orang ini. Kalau saya teh telur pinang muda namanya. Yang itu sangat berkesan untuk masyarakat. Dalam satu hari, Fahrudin bisa menghabiskan 15 telur atau 15 gelas dengan harga Rp14.000 per gelasnya. Sementara itu pelanggan yang datang membeli teh telur pinang mengaku rutin datang 2 kali dalam 1 minggu untuk minum teh telur pinang. Dengan minum ini badan terasa enak dan pinggang terasa sehat. Jus pinangnya ini betul-betul memberikan manfaat yang sangat baik, terutama untuk pinggang, kemudian juga untuk mata. Di antaranya itu, karena kita lihat dulu juga nenek-nenek moyang datuk kita itu rajin minum nyirih, salah satu bahannya dia gunakan pinang. Nah ini pinang yang pinang muda dibuat untuk teh telur dicampur dengan pinang muda. Kalau dilihat itu menambah energi pada tubuh manusia. Hal yang sama juga dirasakan pengunjung lainnya. Setelah mengkonsumsi minuman teh telur pinang ini, badannya terasa segar dan setiap bangun pagi badan selalu segar dan bugar. Teh telur pinang. Jus pinang ini, jadi setelah saya coba, bukan main luar biasa. Maknyos. Minuman tradisional teh telur pinang ini baru satu-satunya yang ada di Kota Jambi. Pengunjungnya tidak orang tua saja, namun banyak juga anak muda yang mencoba minuman tradisional ini. Jumadi, Kompas TV Jambi. Saudara, nanas salah satu buah yang paling banyak di Kabupaten Muaro Jambi. Namun di tangan Jaimando, nanas ini diolah menjadi bahan nasi goreng yang menggabungkan cita rasa manis dari nanas dengan gurihnya nasi goreng sambil menyantapnya di area pinggir kolam yang sejuk. Nanas salah satu buah yang paling banyak di Kabupaten Muaro Jambi. Namun di tangan Jaimando, nanas diolah menjadi bahan nasi goreng, menggabungkan cita rasa manis dari nanas dengan gurihnya nasi goreng, sambil menyantapnya di area pinggir kolam yang sejuk. Hidangan ini populer di berbagai negara Asia Tenggara, terutama Thailand, dan semakin digemari di Indonesia, salah satunya di Jambi. Keunikan nasi goreng nanas yaitu perpaduan rasa yang unik, sedikit asam, rasa manis dari nanas berpadu sempurna dengan gurihnya nasi goreng, menciptakan sensasi rasa yang menyegarkan. Tampilan yang menarik, nasi goreng nanas disajikan dalam wadah nanas, memberikan tampilan yang menarik dan menggugah selera. Selain itu, nasi goreng nanas kaya akan vitamin C. Membuat nasi goreng nanas, itu yang otomatis bahan bakunya itu dari nanas, ada kismis dan bubuk kari. Dan pakai dengan kondimennya itu pakai udang yang ukuran udang agogo yang sedikit lebih besar dan diberi tepung lalu kita goreng sama telur mata sapi.
karena kita ingin beda. Jadi kita mungkin membuat nasi goreng itu dari campuran dari buah-buahan, sehingga ada rasa asam dari buah nanas, biar lebih ada di nasi goreng itu ada lebih bervitamin dari buah gitu. Ini sedikit berbeda. Di sini ada rasa nanasnya yang asam itu dengan tambahan sedikit pedas dari bubuk kari. Jadi kari ini bubuk kari yang seperti masakan India gitu, masakan bubuk kari Malabar itu. Sedangkan bahan yang dibutuhkan untuk nasi goreng nanas ini adalah nasi putih, nanas segar, dipotong dadu, ditambah kismis telur. Sedangkan bahan yang dibutuhkan untuk nasi goreng nanas ini adalah nasi putih, nanas segar dipotong dadu, ditambah kismis, telur, udang dan cabai yang sudah diiris. Ini sekarang aku lagi pesan nasi goreng nanas ya. Nasi goreng ini kayak unik banget, baru buat aku. Itu nasi gorengnya tuh ternyata ada nanasnya sama ada kismisnya juga. Jadi ini unik banget sih rasanya. Jauh sih dibanding sama rasa yang biasa aku makan. Soalnya ini tuh ada rasa asemnya dari nanasnya sama ada manis-manisnya juga dari kismisnya. Terus juga nasinya tuh bukan tekstur yang kayak biasanya gitu. Nasinya ini tergolong pulen sih. Itu masih ada pedasnya, dari ada cabai potongnya juga. Terus gurih. Rasanya balance deh sama nanas sama kismisnya juga. Mau ke rumah kita, lebih baik kita pesan nasi goreng ini, soalnya ini porsinya cukup banyak, udah dapat udangnya juga, sama ada dapat ini telurnya, porsinya banyak, bisa untuk berdua juga. Jadi biar kenyang sekalian berenang kan ya, kita pesan nasi goreng ini. Di sini sih suasananya sejuk banget, terus rimbun, ditambah lagi ada pemandangan kayak kolam renang yang di belakang ini. Itu bikin suasana makan sambil nongki-nongki cantik atau santai itu jadi lebih syahdu sih. Nasi goreng nanas adalah pilihan yang tepat untuk hidangan yang lezat sambil menikmati suasana yang menyegarkan. Selamat mencoba. Jumadi, Kompas TV Jambi. Saudara, liputan tadi sekaligus menjadi penutup perjumpaan kita dalam Kompas Jambi kali ini. Saya Cici Nisa mewakili seluruh tim redaksi yang bertugas undur diri dan berterima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa, Kompas TV independen terpercaya.